15 tempat wisata populer terbaik di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Mengenai 15 tempat wisata di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkep yang dianugerahi tak kurang dari 115 pulau terus memanfaatkan potensi keindahan pulau-pulau yang dimilikinya sebagai destinasi wisata, yang tidak hanya diperuntukkan untuk wisatawan domestik tetapi juga menarik minat banyak wisatawan mancanegara. Ayo, segera atur jadwal wisata Anda bersama keluarga. Salah satu yang buktinya yakni keindahan alam yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berikut saya rekomendasi tempat wisata di Pangkep yang bagus Anda kunjungi jika berada di Pangkep. 1. Pulau Panambungan. Pulau Panambungan lokasi Kecamatan Liukang Tupabiring di Kabupaten Pangkajene Kepulauan adalah salah satu gugusan Kepulauan Spermonde, melalui sungai dan laut dengan perahu motor dan speedboat dari Pangkajene dan Makassar. Sangat mudah untuk menuju pulau ini dan telah tersedia transportasi dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam dari Pangkajene dan Makassar dengan perahu motor dan 30 menit dengan speedboat. 2. Permandian Matampa. Nah, lokasi ini sangat paling terkenal, banyak pengunjung yang mendatangi tempat wisata ini, terlebih jikalau hari liburan. Permandian ini boleh dikata memiliki fasilitas lengkap, mulai dari wahana bermain, kolam renang untuk dewasa dan anak-anak. Lumayan murah untuk wisata air dengan seluncuran yang menguji adrenalin. Pemandian Matampa terletak di pinggir Jalan Poros Kabupaten Pangkep, lokasinya sekitar 60 km dari kota Makassar dan dapat ditempuh selama 1-2 jam menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. 3. Pulau Cambang-Cambang. Pulau Cambang-Cambang salah satu pulau terdekat dari Kabupaten Pangkep. Saat ini Pulau Cambang-Cambang memiliki 11 unit tempat penginapan kecil. Akses menuju Pulau Cambang-Cambang juga terbilang mudah dan cukup murah. Pengunjung yang ingin berwisata ke Cambang-Cambang bisa mengakses dari Dermaga Macini Baji Labakang. Dari sana, pengunjung bisa menyewa perahu-perahu masyarakat seharga Rp150.000, kapal dengan jarak tempuh 10-15 menit serta biaya masuk Pulau Cambang-Cambang sebesar Rp10.000 per orang. 4. Leang Paniki. Objek wisata penelusuran Gua Alam Leang Paniki yang berada di kawasan Resort Tondong Talasa. Leang Paniki merupakan gua berair untuk melakukan eksplorasi dibutuhkan peralatan pendukung penelusuran gua serta perahu karet atau pelampung. Ornamen-ornamen yang terdapat dalam gua sangat indah dan menakjubkan. Penelusuran gua ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan wisata minat khusus. 5. Leang Lonrong. Leang Lonrong merupakan gua alam di dalam gua terdapat sungai bawah tanah yang keluar melalui mulut gua Leang Lonrong dengan debit air cukup stabil sepanjang tahun. Gua ini cukup panjang dan luas. Selain sebagai tempat wisata tirta, air yang keluar dari dalam gua dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar gua dan PT Sementonasa dalam memenuhi kebutuhan air bersih. 6. Mata air Kalobang Kalengkere. Kalobang Kalengkere merupakan sumber mata air yang berada di kawasan Minasatene. Lokasinya tidak jauh dari Leang Sakapau. Mata air ini muncul dari dalam tanah menimbulkan gelembung-gelembung udara seperti pada saat air mendidih. Sumber mata ini menjadi sumber irigasi utama bagi masyarakat di Minasatene dan sekitarnya. 7. Air Terjun Kampoang. Air Terjun Kampoang berada di 3.000 meter di belakang pos jaga polisi Kehutanan Resort Baloci Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1. Air terjun ini memiliki 3 tingkatan terjunan airnya sebagai alternatif wisata bagi masyarakat Tompo Bulu dan sekitarnya. Air terjun ini airnya dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih dan irigasi pertanian. 8. Leang Kasi. Leang Kasi merupakan situs prasejarah yang terdapat di wilayah resort Minasatene. Di resort Minasatene memang terdapat beberapa situs prasejarah di antaranya Leang Kasi, Leang Lompoa dan Sakapau. Situs-situs prasejarah ini berada dalam satu gugusan kares yang letaknya agak berdekatan dan tidak jauh dari Jalan Poros. Selain itu situs-situs prasejarah telah dilengkapi fasilitas pendukung seperti jalan trail, papan informasi, papan petunjuk, shelter dan pagar pengaman. 9. Pulau Cangke. Pulau Cangke terletak di gugusan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan. Daerahnya masih termasuk wilayah administrasi Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Demi efisiensi waktu dan ongkos kami memulai perjalanan melalui Dermaga Macini Baji. Perjalanan ke Pulau Cangke ditempuh kurang lebih 3 jam, dengan kondisi laut yang berombak. Selama perjalanan, mata Anda akan dimanjakan dengan lautan biru yang terhampar luas. Sesekali terlihat pulau-pulau kecil dari kejauhan. 10. Kalibong Aloa. Keindahan Kares Goa Kalibong Aloa Belai Pangkep alamat Kelurahan Biraeng,
Kecamatan Minsatene Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan Indonesia, Kalibong Aloa Cave, Pangkep, lorongnya jauh. Panjangnya hampir 2 km, lebarnya antara 300 sampai 400 meter. Tanjakannya ada dua yang hampir 90 derajat. Ia masuk kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Dalam bahasa setempat Kalibong berarti lubang dan alo adalah penamaan untuk burung julang Sulawesi. 11. Bukit Sorongan. Bukit Sorongan berketinggian kurang lebih 730 mdpl. Bukit ini terletak di Kabupaten Pangkep, Kecamatan Segeri, Desa Parenreng. Akses ke sana Pangkep, Segeri, Desa Parenreng. Dari kota Pangkep menuju Segeri dapat ditempuh menggunakan motor, jarak tempuh sekitar 30 menit menuju Desa Parenreng. 12. Air Terjun Senggerang. Air terjun di Desa Senggerang, Kecamatan Baloci Kabupaten Pangkep, Sulsel, bisa menjadi pilihan destinasi Anda di akhir pekan. Air terjun di Desa Senggerang, Kecamatan Baloci Kabupaten Pangkep, Sulsel, bisa menjadi pilihan destinasi Anda di akhir pekan. Hanya berjarak 15 km dari perbatasan Maros Pangkep, menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk menuju lokasi, Anda juga bisa menggunakan mobil angkot bertarif Rp15.000 per orang. Sampai di Jalan Poros, Anda harus berjalan melalui pematang sawah. Air terjun di desa tersebut sangat alami dan belum dijangkau sentuhan pemerintah. Pepohonan lebat menutupi langit di atas air terjun. Lokasi sekitar juga sangat cocok untuk hiking, camping dan trekking. 13. Air Terjun Barutung. Selama ini nama air terjun Barutung seperti dilupakan, di tengah potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Pangkep. Kabupaten yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa karena dianugerahi wilayah yang terdiri dari pegunungan, wilayah kepulauan dan wilayah daratan. Beberapa objek wisata yang telah dikelola di Pangkep antara lain, Matampa, Sumpang Dita, Tanah Rajae, Tombo Bulu. Untuk potensi kelautan ada Pulau Kapoposang dan cambang-cambang. Air terjun Barutung tidak kalah indahnya dengan potensi wisata lainnya, hanya saja memang untuk mencapai tidak begitu mudah. Berjarak sekitar 30 km dari kota Pangkep, air terjun Barutung berada di Kecamatan Tondong Talasa, sebuah kecamatan baru hasil pemekaran, tepatnya di Dirah Paranglombasan Desa Bantimurung. 14. Air terjun Lamusua. Namanya air terjun Lamasua. Air terjun ini bertingkat. Tingkatan paling atas yang airnya bercabang-cabang dan aliran air merapat tepat ke batu. Sebelum mencapai air terjun, pengunjung harus melewati jalur pendakian selama 30 menit. Jalur masuk area pendakian sendiri dapat dicapai menggunakan kendaraan roda 2. Bagi warga Kabupaten Bone yang ingin mencoba ini, tidak bisa melewati Kabupaten Bone tetapi harus masuk dari Kabupaten Pangkep terlebih dahulu, lebih dekat dijangkau dari Pangkep. 15. Air Terjun Baloci. Jika air terjun biasanya cuma bisa dinikmati di kaki bukit maupun gunung, berbeda dengan air terjun Galagara. Air terjunnya dapat dilewati dengan mudah tanpa harus takut derasnya air. Segarnya air ditambah panorama alam sekitar air terjun membuat langkah kaki terasa ringan. Untuk mencapai puncak air terjun, kamu harus berjalan kaki sekitar setengah jam. Jangan khawatir, batu tanjakan di air terjun sangat aman dan tidak begitu licin. Gunakan baju kaos dan celana training karet saat menyusuri air terjun. Air terjun ini belum tersentuh Dinas Pariwisata Pangkep. Masih alami dan belum banyak yang mengetahui lokasinya. Lokasi air terjun dapat dijangkau kendaraan roda 2 dan roda 4. Sekitar 10 km dari Jalan Poros.